Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, pada pagi hari ini kita diberi kesempatan untuk ngaji bersama dalam membaca kitab Risalatul Mustahadah. Dan pada kesempatan ini sudah membahas tentang masalah bab istihadah. Bismillahirrahmanirrahim. Qala musannif rahimahullah wa nafa'ana bihi wa bi ulumi fid dharain. Amin. Babul istihadati utawi kiku bab nerangake darah istihadah. Bab yang ketiga menerangkan tentang masalah darah istihadah. Kita sebagai perempuan, ketika ada darah keluar dari farji, maka di situ harus tahu mana yang darah haid, mana yang darah nifas, dan terakhir darah istihadah. Maka pada kali ini kita akan membahas bab istihadah. Waya hale utawi kang aran darah istihadah. Adamu iku geteh. Al-khoriju kang metu apa dam. Metune li ilatin krana ana penyakit. Min adnar rahimi saking luweh ngisor-ngisore rahim. Rahim itu tempat bayi. Fi ghairi ayyamin nifasi. Endalem liyane pira-pira dina ngetokno darah nifas. Wal haidilan liyane dina ngetokno darah haid. Darah istihadah menurut syara, yaitu darah yang keluar karena ada penyakit dari rahim bagian bawah atau farji di selain hari-hari yang diperbolehkan mengeluarkan darah nifas dan selain hari-hari yang diperbolehkan darah haid. Jadi sahabatku, darah istihadah niku keluarnya karena ada penyakit. Makanya keluarnya itu di bagian bawahnya rahim. Kalau darah haid kemarin kan aqsa rahimiha, rahim bagian ujung atas gitu. Kemudian dia itu keluarnya setelah hari-hari yang tidak boleh dikatakan nifas dan hari-hari yang tidak boleh dikatakan haid. Makanya darah istihadah itu tergolong dua, ada istihadah fil haid dan istihadah fil nifas. Waman utawi wadon horoja kang ngetokno podamu darah istihadah anil istiqomati saking langgeng fa mustahadatun mongko iku aran wadon kang kena penyakit istihadah. Wanita yang mengeluarkan darah istihadah disebut mustahadah. Sekarang kita akan membahas contoh-contohnya istihadah fil nifas dan istihadah fil haid. Untuk contoh istihadah fil nifas dulu ya, yaitu satu, umpamanya Mbak Siti nggih. Mbak Siti nglahirno bayi tanggal 1 Februari, mengeluarkan bayinya, kemudian setelah bayi lahir Mbak Siti keluar darah selama 65 hari. Maka nanti ya Mbak Siti yang 60 hari itu dihukumi nifas, yang 61 sampai 65 hari, 5 hari itu dihukumi istihadah. Berarti wajib sholat ya yang 5 hari. Nah ininya yang dinamakan di hari selain yang tidak dihukumi nifas. Kemudian termasuk contohnya istihadah fil nifas. Mbak contohnya yang kedua, Mbak Mi'ah
Mbak Mi'ah iku tanggal 1 mengeluarkan darah tolak atau ngelarani mana. Sebelum lahirnya bayinya Mbak Mi'ah, selama 1 hari tanggal 1 Februari ya, misalkan tanggal 2 kok baru lahir bayinya, tanggal 3 keluar darah setelah lahiran. Lah iki ngene Mbak Mi'ah, sing tanggal 1 sedurunge bayine lahir darah iku dihukumi tolak. Lah tolak ini termasuk darah istihadah sampai tanggal 2 bayi ini lahir ku yo getih kan belum kosong rahimnya, iku yo darah istihadah. Kemudian tanggal 3 bayi sudah keluar dan ari-ari dan sebagainya, kotonge rahim, baru tanggal 3 dihukumi nifas. Berarti Mbak Mi'ah mau istihadah selama 2 hari, nggih. Kalau contoh istihadah fil haid, yang pertama contohnya misalkan ada wanita yang berumur 13 tahun, dia mengeluarkan darah kurang dari 24 jam. Misalkan Dita itu tanggal 1 Februari dia mengeluarkan darah di total jumlahnya 20 jam. Setelah itu mampet. Nah, padahal Dita iki lagi ngetokno getih. Nah, maka darahnya Dita tadi dihukumi istihadah karena kurang dari 24 jam. Nanti dikondok ya Dita. Contoh yang kedua, istihadah fil haid. Darahnya 5 hari, darah 5 hari tapi jumlahnya kurang 24 jam. Contoh nih, tanggal 1 Februari darahnya 3 jam, tanggal 2 3 jam, tanggal 3 3 jam, tanggal 4 3 jam, tanggal 5 3 jam, tanggal 6 mampet. 5 hari darah 3 jam kali 5 kan baru 15 jam. Maka semuanya dihukumi darah istihadah walaupun 5 hari, tapi kan jumlah totalnya 15 jam. Berarti mengqadha selama 5 hari. Contoh darah istihadah yang fil haid yang ketiga, darah melebihi 15 hari. Contohnya ada perempuan tanggal 1 Februari sampai 20 hari mengeluarkan darah. Maka cara menghitungnya, ya sahabat-sahabat, 1 sampai 15 hari dihukumi haid, 16 sampai 20 hari dihukumi istihadah. Kan kebanyakan haid kan 15 hari. Lah maka nih dia setelah tanggal 15, tanggal 16 itu wajib sholat. Dan contoh yang terakhir, istihadah fil haid, yaitu suci haid yang kurang dari 15 hari. Contohnya tanggal 1 sampai 5 Februari keluar darah yang pertama. Tanggal 6 sampai 15 suci. Tanggal 16 sampai 25 keluar darah yang kedua. Lah sahabat-sahabat ini kudu ingat, penting ini. Tanggal 1 sampai 5 darah yang pertama iki dihukumi haid. Tanggal 6 sampai 15 10 dino suci, sholat ya. Tanggal 16 sampai 20 darah yang kedua untuk menggenapi suci yang kurang dari 15 hari dihukumi darah istihadah. Berarti sholat ya 5 hari ini. Kemudian selikur sampai selawe dihukumi haid yang kedua, tidak sholat. Oke, ini sangat penting sekali loh sahabat. Bisa ya 1 bulan haid 2 kali. Demikianlah ngaji pada pagi hari ini. Semoga kita bisa mengambil manfaat. Dan terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf atas kekhilafannya. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.